Selamat siang, Om Swastiastu. Adik-adik angkatan 4, peserta mata kuliah Farmasetika Dasar. Saya, Nimade Maharyaningsih, adalah salah satu tim teaching mata kuliah ini akan melanjutkan penjelasan materi tentang obat berbentuk cair atau sediaan liquida. Nah, pada sesi ini, sediaan cair yang akan saya bahas adalah untuk pemakaian dalam atau obat yang digunakan secara peroral. Pokok materi yang akan saya bahas pada kali ini adalah sediaan obat cair bentuk sirup, eliksir, netralisasi, saturasi, posio effervescent, dan gutae atau obat tetes. Berikut ini adalah beberapa gambar merek obat sirup yang tersedia di apotek. Obat jenis sirup memang paling banyak mereknya dan paling populer dari jenis sediaan cair lainnya yang banyak dijual di pasaran. Sirup ada mulai dari golongan obat bebas terbatas, misalnya Siladex, obat keras, Dexaco, atau ada juga sirup obat tradisional, contohnya itu Batugin, dan jenis sirup Simplek yang merupakan sirup pemanis, di mana sirup ini tidak mengandung obat. Dan ada juga tapi jarang sirup pewangi yang merupakan koringen. Kita lanjut ke definisi sirup. Jadi sirup adalah larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula lain yang berkadar tinggi. Kemudian ada istilah sirup simplek. Adalah sirup yang hampir jenuh dengan sukrosa. Jadi berdasarkan Farmakope Indonesia, kadar sukrosa dalam sirup itu adalah 64-66% kecuali dinyatakan lain. Jadi selain sukrosa atau gula lainnya, pada sirup itu dapat ditambahkan senyawa poliol seperti sorbitol, gliserin, yang tujuannya untuk menghambat penghabluran dan mengubah kelarutan, rasa, dan sifat zat pembawa. Nah, sorbitol dan gliserin itu merupakan bahan tambahan yang sering ada dalam formulasi suatu sediaan obat. Atau gliserin itu juga dapat sebagai bahan utama untuk sirup, misalnya sirup pencahar atau laksatif. Kemudian sorbitol juga sering digunakan sebagai pemanis. Ya, bahan tambahan sorbitol dan gliserin itu ada dalam bentuk alami dan bentuk sintetiknya. Kemudian zat tambahan lain yang ada dalam sirup itu adalah zat antimikroba atau pengawet. Ya, jadi tujuannya untuk mencegah pertumbuhan bakteri, jamur, dan ragi. Jadi pengawet yang sering digunakan misalnya nipagin, natrium benzoat, dan asam sorbat. Ya, secara garis besar, sirup itu dikelompokkan menjadi 3. Jadi ada yang namanya sirup simplek, sirup obat, dan sirup pewangi. Jadi apa perbedaan dasar dari ketiga pengelompokan jenis sirup itu? Yang pertama, sirup simplek. Jadi sirup simplek itu hanya merupakan sirup pemanis yang mengandung gula dan pengawet. Kemudian, sirup obat itu sirup yang mengandung satu jenis obat atau beberapa jenis obat yang tujuannya untuk pengobatan. Kemudian, sirup pewangi hanya mengandung pewangi atau penyedap yang tujuannya sebagai koringen atau menutupi rasa dan bau obat yang tidak enak. Kita lanjut ke jenis obat cair kedua, yaitu eliksir. Berikut ini adalah beberapa merek obat bentuk eliksir yang banyak tersedia di apotek. Jadi bentuk sediaan eliksir itu ada dari golongan obat bebas, misalnya eliksir paracetamol, bebas terbatas, obat keras seperti eliksir ambroxol, kemudian ada juga sirup obat tradisional dan vitamin-vitamin. Eliksir. Eliksir adalah larutan oral yang mengandung etanol 90%. Jadi etanol pada eliksir fungsinya sebagai kosolven atau pelarut untuk mempertinggi kelarutan obat.
Jadi apa bedanya dengan sirup? Pada sirup tidak mengandung kosolven etanol. Kadar etanol yang diperbolehkan untuk sediaan eliksir adalah 5-10%. Jadi pada sediaan eliksir sering ditambahkan kosolven-kosolven untuk mengurangi kadar etanol seperti pelarut gliserin, sorbitol, atau propilen glikol. Dan eliksir itu juga mengandung bahan tambahan seperti pada sirup, yaitu mengandung pemanis, pengawet, pewarna, dan pewangi. Ini adalah salah satu contoh resep eliksir yang saya kutip dari Formularium Nasional, yaitu eliksir dengan kandungan zat aktif parasetamol, di mana tiap mili eliksir parasetamol mengandung acetaminophenum 120 mg atau nama lainnya parasetamol, kemudian gliserolum 2,5 mili atau gliserol, propilen glikolum 500 mikroliter atau propilen glikol, sorbitol solution 70% 1,25 mili atau larutan sorbitol 70%, aetanolom 500 mikroliter atau etanol, zat tambahan yang cocok, dan aquades ed 5 mili. Nah, kosolven atau pelarut yang digunakan di sini adalah gliserin, propilen glikol, dan etanol. Pada resep juga dituliskan zat tambahan yang cocok. Jadi kita dapat gunakan zat tambahan yang belum ada pada resep ini, yaitu zat pengawet, pewarna, dan koringen odoris, yaitu zat tambahan untuk memberikan aroma atau pengharum. Untuk pengawet, kita bisa pakai natrium benzoat. Untuk pewarna, kita bisa gunakan pewarna karmin, dan untuk koringen odoris kita bisa gunakan oleum citri. Nah, bagaimanakah prosedur pengerjaan resep ini? Jadi yang pertama, bahan aktifnya acetaminophen itu dilarutkan dulu dengan etanol yang tersedia. Biasanya pakai Erlenmeyer ya. Kemudian kosolven, gliserin, propilen glikol, dan pemanis sorbitol itu dicampur, kemudian ditambahkan pewarna karmin dan pengawet natrium benzoat. Kemudian campuran tersebut dimasukkan ke dalam botol yang telah ditera 100 ml dan di terakhir dicukupkan dengan meng-add aqua destilata sampai 100 ml. Kemudian zat yang boleh ditambahkan yaitu koringen odoris, bisa ditambahkan berapa tetes. Nah, koringen odoris yaitu oleum citri bisa ditambahkan terakhir, langsung ke dalam botolnya. Obat minum yang ketiga adalah netralisasi. Netralisasi merupakan obat minum yang dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan basa sampai reaksi selesai dan larutan obat bersifat netral. Misalnya sediaan Solutio citratis magnesici amigdalat ammonicus. Dalam proses pembuatannya, seluruh komponen asam direaksikan dengan keseluruhan bagian basa, sehingga terbentuk larutan netral dan bila perlu dipercepat dengan adanya pemanasan. Obat minum yang keempat adalah saturasi. Saturasi merupakan obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dan basa, tetapi gas yang terbentuk ditahan dalam wadah atau botol dari obat minum itu sehingga larutan atau obat minum ini menjadi jenuh dengan gas. Jadi apa perbedaannya saturasi dengan netralisasi? Jadi pada saturasi itu tidak boleh ditambahkan bahan yang tidak larut. Karena biasanya menambahkan bahan yang tidak larut itu sediaan harus dicampurkan dengan dikocok. Jadi saturasi itu tidak boleh dikocok karena mengandung gas. Takutnya botolnya akan pecah. Kalau netralisasi itu boleh ya. Sediaannya boleh ditambahkan bahan yang tidak larut, itu akhirnya akan menjadi sediaan berupa suspensi. Kemudian saturasi itu
digunakan sekali minum atau dosis tunggal. Kalau netralisasi itu dapat digunakan berkali-kali atau dosis jamak. Kemudian untuk bagian basah, biasanya saturasi itu pakai garam karbonat. Kalau netralisasi bisa garam karbonat, bisa juga amonia. Bagaimanakah prinsip-prinsip formulasi atau cara pembuatan sediaan dengan jenis saturasi? Jadi pada obat saturasi, bahannya pasti ada komponen yang bersifat basa dan komponen yang bersifat asam. Yang pertama, komponen basanya itu dilarutkan dulu dengan 2/3 bagian air yang tersedia. Misalnya natrium bikarbonat itu digerus tuangkan, kemudian dimasukkan ke dalam botol yang tersedia. Kemudian untuk komponen asam, itu dilarutkan dalam 1/3 bagian air. Nah, 2/3 bagian asam yang telah dilarutkan itu dimasukkan ke dalam botol yang sudah berisi bagian basah. Kemudian akan terbentuk gas yang terjadi dibuang seluruhnya. Kemudian ada 1/3 sisa bagian basah, di mana sisa bagian basahnya itu dituangkan hati-hati lewat dinding botol, lalu ditutup cepat dengan sumbatan berderat atau sempit knob, sehingga gas yang terjadi tertahan dalam botol. Jadi gas CO2 itu diperlukan di dalam terapi untuk jenis saturasi. Sediaan yang kelima adalah potioeffervescent, di mana potioeffervescent itu adalah jenis saturasi yang mengandung gas CO2 yang lewat jenuh. Pada saturasi, itu adalah larutan yang mengandung gas CO2. Sedangkan untuk potioeffervescent, CO2-nya itu sudah lewat jenuh. Jadi apa tujuan pemberian gas CO2 pada obat? Jadi yang pertama untuk pengobatan, jadi memberikan efek terapi, kemudian menjaga stabilitas obat, dan sebagai penyegar. Untuk prinsip formulasi dari potioeffervescent itu sendiri mirip dengan saturasi. Jadi langkah pengerjaan pertama dan kedua sama seperti saturasi. Perbedaannya dengan saturasi adalah pada langkah nomor 3, yaitu seluruh bagian asam dimasukkan ke dalam botol yang sudah berisi bagian basah, sehingga seluruh gas CO2 yang terbentuk tertahan dalam botol. Pada sediaan saturasi dan potioeffervescent ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah wadah. Jadi gunakanlah wadah botol yang kuat terhadap tekanan. Kemudian pengisian sediaan ke botol yaitu maksimal 9/10 bagian dari botol dan ditutup kedap. Yang kedua, sediaan harus dalam keadaan larutan jernih karena tidak boleh dikocok. Bagaimanakah penambahan bahan-bahan ke dalam sediaan saturasi dan potioeffervescent dalam formulasinya? Nah, jika dalam bahan formulasinya ada bahan netral dalam jumlah yang kecil, kemudian bahan yang volatil atau mudah menguap, ekstrak, jenis-jenis sirup itu dilarutkan dulu ke bagian asamnya. Nah, jika dalam formulasinya ada kandungan garam dari asam yang suka larut, misalnya natrium benzoat, natrium salisilat, kemudian basa tartarat, atau garam-garam kalium dan amonium itu dilarutkan dulu ke bagian basanya sebelum dicampur dengan asam. Berikut adalah salah satu contoh resep potioeffervescent. Jadi di sini ada resep yang mengandung potioriferi dan asetosal. Di mana potioriferi ini adalah formula dasar pembuatan minuman bersoda. Formula atau bahan-bahan dari pembuatan potioriferi itu ada di Pharmacopoeia Nederland. Ya, kalian bisa buka. Nah, bagaimanakah prosedur dari pengerjaan resep ini? Jadi yang pertama, potioriferi itu mengandung natrium bikarbonat bagian basanya, asam sitrat bagian basah. Di mana bagian basahnya yaitu natrium bikarbonat itu dilarutkan dulu pada air yang tersedia. Di sini ada 110 bagian air. Jadi ngelarutinnya pakai Erlenmeyer, kemudian langsung masukkan ke dalam botol. Kemudian bagian asam yaitu
asam sitrat ditambahkan dengan air, larutinya dengan mortir, kemudian ditambahkan asetosal dan ditambahkan dengan 25 bagian sirup simplek dan ditambahkan dengan spiritus citri. Kemudian larutan asam dimasukkan ke dalam botol yang sudah berisi larutan basa. Larutan ini harus dicampur dalam keadaan dingin dan suhu kamar. Kemudian segera tutup botol dengan gabus dan diikat dengan benang simpul sempinch atau sempinch knob ya. Jadi pembuatan sediaan ini tidak boleh dikocok agar CO2-nya tidak menghilang. Kemudian jenis obat cair berikutnya adalah gutai atau obat tetes. Berikut ini saya sediakan gambar beberapa merek sediaan obat tetes. Jadi obat tetes itu ada yang digunakan secara topikal atau obat untuk pemakaian luar dan peroral atau obat untuk pemakaian dalam. Di sini kita akan membahas obat tetes yang digunakan secara peroral. Obat tetes ini digunakan dengan cara meneteskan pada makanan atau minuman atau dapat langsung diteteskan di mulut. Nah, dalam perdagangan itu ada istilah pediatric drop ya. Jadi pediatric drop itu obat tetes yang digunakan untuk anak-anak atau bayi. Obat tetes itu dapat berupa larutan, emulsi, ataupun suspensi. Dan jika tidak dinyatakan lain, penggunaan obat tetes itu adalah untuk obat dalam. Jadi, cara penggunaannya dengan meneteskan larutan tersebut dengan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan yang setara dengan tetesan yang dihasilkan oleh penetes baku yang tertera dalam Farmakopeia Indonesia, di mana satu tetesnya sama dengan 47,5 sampai 52,5 mg air suling pada suhu 20 derajat Celcius. Demikianlah materi tentang jenis-jenis obat cair untuk pemakaian dalam. Jadi materi yang saya sampaikan ini mengikuti timetable dari perkuliahan. Jadi sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga slide ini bermanfaat. Om Santi 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 Om.